Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Deswita Laila Nurjannah dengan NIM 23041200003. Di sini saya akan memaparkan presentasi untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Andina Putri Herianti, STMSI, dan juga Ibu Rifa Atunisa, MSI PhD. Di sini saya akan memaparkan uh, penelitian saya mengenai analisis serapan karbon hutan kota Sungkur untuk mendukung kualitas lingkungan di Kabupaten Klaten. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini, Kabupaten Klaten menyebabkan lonjakan konsentrasi CO2 yang beresiko menurunkan kualitas lingkungan. Kemudian, hutan kota Sungkur di sini memiliki potensi ekologis yang strategis sebagai penyerap karbon alami. Namun, kajian yang ada saat ini itu masih didominasi oleh pendekatan ekologis tunggal, sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif yang tidak hanya menghitung angka serapan karbon, tetapi juga mengintegrasikan aspek keanekaragaman hayati dan fungsi sosial sebagai sarana edukasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana potensi cadangan karbon yang tersimpan pada tegakan pohon di hutan kota Sungkur, Klaten. Kemudian yang kedua, ada bagaimana tingkat keanekaragaman hayati vegetasinya berdasarkan indeks keanekaragaman hayati Shannon-Wiener. Lalu yang ketiga, ada bagaimana merancang model diseminasi informasi potensi ekologis berupa karbon dan juga keanekaragaman hayatinya itu kepada masyarakat secara interaktif. Sejalan dengan itu, tujuan penelitiannya di sini yang pertama adalah untuk menganalisis potensi cadangan karbon yang tersimpan pada tegakan pohon di hutan kota Sungkur, Klaten. Lalu yang kedua ada mengkaji tingkat keanekaragaman hayati vegetasinya dengan menggunakan indeks keanekaragaman hayati Shannon-Wiener. Lalu yang ketiga adalah merumuskan model diseminasi informasi uh, yang interaktif dan juga edukatif bagi masyarakat melalui media papan informasi berbasis QR Code di hutan kota Sungkur. Adapun manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara luas, secara ilmiah, yaitu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai evaluasi jasa lingkungan, khususnya terkait potensi serapan karbon dan tingkat keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan kota di Indonesia. Lalu yang kedua, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan literasi lingkungan dan kesadaran ekologis masyarakat melalui model edukasi yang inovatif. Selanjutnya, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang interaktif dan mudah diakses di ruang publik. Dengan mengubah hutan kota Sungkur ini menjadi laboratorium alam dan juga media pembelajaran bagi para pengunjung. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini, siklus karbon dalam biologi ini merupakan proses peredaran unsur karbon dalam berbagai bentuk di alam. Karbon di sini berperan sebagai komponen utama penyusun senyawa organik yang sebagian besar ini sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Menurut Yunus 2025. Di atmosfer sendiri, sebagian besar karbon itu hadir dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2. Vegetasi tumbuhan merupakan kumpulan berbagai jenis tumbuhan yang hidup berdampingan dalam suatu area dan saling berasosiasi. Vegetasi, terutama pohon, itu berperan sebagai komponen biologis utama yang mampu mengintervensi siklus karbon melalui proses fotosintesis, yaitu dengan menyerap CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi biomasa, sehingga secara efektif itu memindahkan karbon dari atmosfer dan menyimpannya dalam bentuk terestrial. Secara umum, vegetasi juga berperan dalam mengatur cadangan karbon, menjaga keseimbangan karbon dioksida dan oksigen, memperbaiki sifat tanah, mengatur tata air, serta mencegah banjir dan juga erosi. Adapun originalitas penelitiannya,
Yang pertama adalah penelitian dari Irvianti, Siregar, dan Devira 2023. Penelitian ini berfokus pada analisis biomasa dan potensi cadangan karbon di hutan kota Banda Aceh menggunakan metode alometrik non-destruktif. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas karbon sink itu sangat dipengaruhi oleh kerapatan individu, usia pohon, dan juga jenis tanaman. Lalu penelitian yang kedua oleh Fredianti, Diana, dan juga Suttejo 2022. Penelitian ini mengkaji potensi serapan CO2 pada ruang terbuka hijau kampus Universitas Mula Warman dengan teknik sampling plot. Penelitian tersebut menekankan bahwa tutupan kanopi yang rapat dan juga yang memiliki diameter besar itu memberikan kontribusi serapan yang tertinggi. Lalu penelitian yang ketiga ada dari Iqbal Mayangsari Pribadi dan Insafiyah 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman vegetasi, kualitas biomasa, dan pencadangan karbon di ruang terbuka hijau Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Penelitian ini menunjukkan bahwa pohon dari jenis dominan dan juga memiliki lingkar batang terbesar itu merupakan kontributor utama dari total simpanan karbon. Hasilnya juga menunjukkan bahwa area dengan kerapatan pohon tertinggi itu memiliki kapasitas penyimpanan terbesar. Adapun inovasi dalam penelitian ini adalah penggabungan metode perhitungan dan juga penggabungan analisis fungsi ekologis ganda, yaitu stok karbon dan juga indeks keanekaragaman hayati yang diintegrasikan dengan program edukasi lingkungan berbasis digital. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Secara sistematis, kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari permasalahan emisi CO2, perubahan iklim, dan juga penurunan kualitas lingkungan yang menekan lingkungan perkotaan, khususnya pada kualitas udara dan juga iklim mikro. Adapun masalah utamanya adalah terbatasnya data kuantitatif serapan karbon di hutan kota Sungkur sebagai dasar dari pengelolaan kualitas lingkungan di Kabupaten Klaten. Untuk itu, saya akan melakukan analisis estimasi serapan karbon, analisis cadangan karbon, dan juga analisis biomasa pohon berdasarkan karakteristik vegetasinya menggunakan persamaan alometrik non-destruktif untuk mendapatkan hasil yang akurat. Adapun metodologi penelitian, di sini waktu penelitian yang direncanakan itu berlangsung selama 3 bulan. Dan alokasi waktu ini itu mencakup tahap persiapan, perizinan, pengumpulan data di lapangan, analisis data, kemudian jika sudah selesai itu akan dilanjutkan dalam penyusunan laporan akhir. Untuk tempat penelitian, saya mengambil hutan kota Sungkur yang berada di Kabupaten Klaten. Untuk pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif di mana data yang digunakan itu berupa angka untuk dapat memproyeksikan kondisi populasi atau kecenderungan di masa depan. Untuk variabel penelitian, di sini variabel yang akan diukur dalam penelitian itu mencakup komponen ekologis berupa diameter batang pohon, identitas jenis pohon, jumlah pohon, dan juga indeks keanekaragaman hayatinya, serta pengembangan model diseminasi. Untuk populasi dan sampel, populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pohon yang memiliki kriteria diameter pada tinggi dada 1,3 meter dan juga lebih dari 20 cm. Adapun sampel penelitiannya ini merupakan hasil sensus 100% dari pohon yang memenuhi kriteria. Untuk teknik pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode non-destruktif, yang berarti penelitian dilakukan tanpa melakukan penebangan pada pohon. Untuk cara kerjanya, di sini cara kerja yang lakukan adalah dimulai dari melakukan survei awal lokasi di hutan kota Sungkur dengan menentukan batas area penelitian dan juga mengurus perizinan. Kemudian dilanjutkan dengan inventarisasi pohon yang berdiameter di atas 20 cm. Lalu, saya akan mengukur DBH dengan ketinggian 1,3 meter dan juga mengidentifikasi jenis pohon
berdasarkan karakter morfologinya menggunakan buku panduan atau bisa juga dengan aplikasi identifikasi. Lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data pendukung. Di sini data pendukungnya yaitu data berat jenis kayu. Dan untuk perhitungannya itu saya menggunakan rumus allometric cave 2014 untuk menghitung biomasa. Dari total biomasa vegetasi ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh biomasa pohon dari hasil perhitungan allometrik. Lalu dilanjutkan dengan menghitung cadangan karbon dengan fraksi 0,47 yang bersumber dari fraksi karbon IPCC 2006. Dilanjutkan dengan pengukuran serapan karbon yang bersumber dari IPCC 2008, yaitu mengkonversi karbon ke CO2 ekuivalen. Untuk outputnya, selain menganalisis kesehatan ekosistem melalui indeks Shannon-Wiener, hasil akhirnya itu akan dikonversi menjadi konten edukasi yang tertanam dalam QR code yang ada di setiap pohonnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.